Fitnatil mahya wa mamat. Amin syarri fitnatil masihil dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman silakan leader opera untuk memimpin untuk pembacaan doa setelah sholat duha. Bersikap. Siap. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, tidak membaca doa. Bismillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha wa kana fil ardi Masya Allah, terima kasih teman-teman. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, Masya Allah, amin. Semoga menjadi berkah juga untuk kita di pagi ini. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman. Sekarang kita mau lanjut belajar. Hari ini hari apa ya? Hari Selasa. Hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021. Teman-teman meskipun sekolah dari rumah tapi nggak boleh sampai lupa tanggal, lupa hari ya. Hari ini hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021. Kita mau belajar materi atau mata pelajaran apa? IPS geografis karakteristik geografis ASEAN. Karakteristik geografis ASEAN. Baik, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bu Asi langsung persilakan ke Pak Dery. Silakan Pak Dery. Oke, terima kasih Bu Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah. Suara Pak Dery bisa terdengar dengan jelas? Bisa. Jelas. Gambar Pak Dery masih ganteng, enggak Ganteng. Di belakang udah ada ini ya, tembok yang coplok-coplok, udah seperti peta geografis ASEAN aja nih. Oke, baik. Alhamdulillah ya kita bisa belajar. Berarti ini adalah belajar pertama teman-teman di level 6. Karena kan pekan sebelumnya teman-teman melaksanakan MPLS, lalu kemarin juga overview PBL 1. Berarti ini adalah kali pertama teman-teman untuk belajar mata pelajaran, dan mata pelajaran yang pertama akan disampaikan oleh Pak Dery adalah IPS. Karena berkaitan erat dengan PBL 1, yaitu karakteristik wilayah ASEAN. Di mana sekarang hari ini kita akan membahas tentang
karakteristik geografis wilayah ASEAN. Jadi teman-teman akan membahas dulu secara keseluruhan karakteristik ASEAN, kemudian Pak Dery coba breakdown ke negara ya. Ada 10 negara dari Indonesia sampai Kamboja. Seperti Yang itu. Singapura Nah, nggak ditulis. lalu nanti Pak Dery juga sudah mempersiapkan kuis. Kuisnya ada 10 soal pilihan ganda, 5 soal isian singkat, dan 5 soal uraian yang akan teman-teman kerjakan setelah Zoom ini selesai atau pada saat jam evaluasi. Baik teman-teman, mohon untuk tidak memotong dulu ya, karena ini materinya cukup banyak. Jadi Pak Dery nanti akan Pak Dery silakan untuk bertanya. Atau teman-teman bisa bertanya dulu melalui chat box ya, agar tidak ke-distract konsentrasinya. Baik teman-teman, kita mulai yuk dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Ya teman-teman, sebelum ke materi Pak Dery akan menjelaskan dulu sedikit aja little bit about tagline SD Kreativa, di mana teman-teman bisa lihat di sini ada lambang ya, sebelah paling sebelah kiri itu lambang Yasmina, kemudian di tengah lambang Sekolah Kreativa, dan mungkin teman-teman sudah kenal sebelumnya itu ada tagline yaitu Leadership School with Islamic Values. Ini merupakan tagline hasil dari persatuan dari 5 pilar ditambah dengan Sekolah Kreativa sebagai leadership the Leader in Me Leadership School ya. The Leader in Me Lighthouse School, sorry. Jadi Sekolah Kreativa itu sekolah kepemimpinan dengan nilai-nilai Islam. Makanya nanti Pak Dery akan sedikit mengaitkan materi tersebut dengan dalil akli, dalil nakli, kemudian Al-Quran hadis, kemudian tentang quotes-quotes tentang kepemimpinan juga dari Stephen Covey. Baik, next. Teman-teman mohon maaf jika ada yang izin ke toilet, izin minum bisa di chat box, atau izin bertanya juga di chat box dulu ya, agar tidak terdistrak. Baik, outline mata pelajaran pada hari ini yaitu pertama sejarah singkat ASEAN. Sebelumnya kita pernah bahas juga, ada di studi kasus PBL 1. Kita coba penguatan di sini, lalu letak geografis ASEAN, karakteristik bentuk negara-negara ASEAN. Ternyata negara ASEAN itu bentuknya unik-unik loh. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Terus batas wilayah ASEAN, di sebelah barat, di sebelah timur, di sebelah selatan, di sebelah utara, berbatasan dengan apa aja ya. Lalu ada sumber daya alam negara-negara ASEAN. Nah, di mana sumber daya alam ini yang akan kita fokuskan pada flora dan fauna. Flora itu tumbuhan, sedangkan fauna, apa fauna? Hewan. Hewan ya, atau binatang. Hewan. Lalu potensi barang tambang di ASEAN. Selanjutnya iklim negara ASEAN. Ya, iklimnya seperti apa ya? Apakah mempunyai 2 iklim atau hanya atau bahkan 4 iklim ya? Lalu yang terakhir adalah kesimpulan berikut tanya jawab. Next. Nah, yang pertama adalah sejarah singkat ASEAN. Nah, Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN adalah sebuah organisasi. Faris, thank you atas informasinya sebentar ya. Adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, karena Southeast itu Tenggara ya. Nah, tercatat sudah 10 negara di Asia Tenggara yang menjadi bagian dari organisasi
yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Inilah 5 negara pertama yang memang menginisiasi, mencetuskan didirikannya Perbara Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN ya. Nah, kemudian menyusul beberapa negara, 5 negara, yaitu Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984. Ya. Lalu Vietnam 30 Juli 1995. Ya, berarti Pak Dery pas umur 3 tahun. Terus Laos bergabung di 28 Juli 1997. Laos dan Myanmar ini berbarengan teman-teman ya. Laos dan Myanmar ini berbarengan bersamaan ya, bergabung menjadi anggota ASEAN di tanggal 28 Juli 1997. Kalian belum lahir, kalau Pak Dery berarti ini lagi TK ya. Belum ngerti itu ASEAN. Bapak berarti lahirnya 92 dong. Ya. Lalu yang terakhir Kamboja ya. Ternyata Kamboja ini dia terakhir bergabungnya yaitu pada tanggal 30 April 1999. Nah, 1999 ini pada saat Indonesia pasca ini ya, pasca reformasi. Kemudian Kamboja bergabung. Apa kabar dengan Timor Leste? Timor Leste terletak di Asia Tenggara, namun dia bukan anggota ASEAN, tapi hanya mengikuti biasanya event-event ASEAN Games atau Summit gitu ya. Tapi dia memang belum declare bahwa dia tergabung menjadi ASEAN. Next. Sama, jadi tahunnya pun sama. Ya, Laos dan Myanmar tuh ya, keluar tuh di kuis ya. Laos dan Myanmar itu bersamaan masuknya ya. Lalu next. Nah, sejarah berdirinya ASEAN. Jadi ASEAN itu berdiri pada 8 Agustus 1967. Sebentar lagi ya. Bahkan kalau teman-teman cari di laman asean.go.id, laman Sekretariat ASEAN Indonesia, itu udah mulai informasi-informasi. Terus di internet juga udah mulai banyak informasi-informasi tentang keaseanan gitu ya. Merefreshment pengetahuan tentang ASEAN, lalu coba mengulik lagi sejarah-sejarah yang pernah terjadi di ASEAN, itu udah mulai banyak di internet gitu ya. Terus di 8 Agustus 1967 ini barulah 5 negara tadi ya, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dilaksanakannya di Bangkok, Thailand. Ya. Kemudian untuk melanjutkan pertemuan sebelumnya yang menghasilkan deklarasi Bangkok. Nanti kita akan bahas tentang deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok itu yaitu persetujuan atau kesepakatan yang dibuat dari 5 negara ini. Tolong diingat juga ya tanggalnya, tempatnya, lalu orang-orangnya. Siapa aja sih perwakilan negaranya? Pertama Indonesia itu ada Adam Malik. Adam Malik ini juga pernah menjadi wakil presiden ya. Lalu ada Tun Abdul Rojak, ini dari perwakilan Malaysia. Khas banget ya, biasanya ada Tun gitu ya. Terus dari Filipina ada Narciso Ramos. Dan ini Ramos bukan beras ya, beras Ramos. Lalu dari Singapura ada Esra Jaratman. Dan dari Thailand ada Tanat Koman. Ya, inilah 5 pelopor didirikannya ASEAN. Nah, apa sih alasannya mereka ini ingin mendirikan ASEAN? Jadi mereka ini ingin mendirikan ASEAN karena apa? Kesamaan letak geografis, yaitu di wilayah Asia Tenggara. Tujuannya apa? Tujuannya mereka ingin mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki hubungan internasional.
Mengapa pertumbuhan ekonomi? Karena pada tahun 1967 itu negara-negara masih masih ada beberapa negara yang berperang yang belum merdeka. Contohnya Vietnam. Ya, contohnya Vietnam. Vietnam pada tahun tersebut masih dalam kondisi perang ya bersama Amerika. Lalu yang tadi juga yang lima negara yang baru masuk itu masuk karena ingin sama-sama menumbuhkan ekonomi dan hubungan internasional. Gitu. Ingat ya, kita itu adalah makhluk sosial. Kita tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Sama seperti negara, kita ini negara Indonesia, negara yang berdaulat dan perlu menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk mendapatkan kedaulatan, untuk mendapatkan pengakuan dari hubungan internasional tersebut. Next. Ya, selanjutnya selanjutnya adalah tujuan pembentukan ASEAN ya. Next, boleh di next. Ya, tujuan pembentukan ASEAN ya, ini ada dalam deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ini ada 5 poin utama. Yang pertama itu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kita akan membahas satu persatu next time, yaitu tentang bagaimana sih ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Ya, karena memang ekonomi, sosial, budaya ini menjadi poin-poin penting bagi negara-negara agar bisa menjalin kerjasama. Kalau teman-teman tuh pernah ingat ada Ipolexos Budhankam. Ipolexos Budhankam. Apa Ipolexos Budhankam itu? Ipolexos Budhankam. Jadi ekonomi, politik, ekonomi ya, politik, Polexos Budhankam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, pertahanan dan keamanan. Ya, Ipolexos Budhankam. Lalu yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ingat ya, mereka memang memfokuskan di regional dulu, di Asia Tenggara, belum mencakup ke seluruh dunia. Gitu ya. Beda dengan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memang dia punya tugas untuk menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di seluruh dunia. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial. Nah, ada tambahan di sini yaitu teknik ya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi. Nah, biasanya teknik ini kita ada kerjasama, misalkan pembangunan fasilitas umum, sipil gitu ya, atau kita juga mengirimkan ekspor peralatan elektronik, saling ekspor impor gitu ya. Lalu ilmu pengetahuan, ini ilmu pengetahuan kaitannya dengan misalkan universitas-universitas, ada pertukaran pelajar gitu ya. Lalu administrasi, nah administrasi ini memang biasanya untuk ibu kota ASEAN ini berganti ya ibu kota ASEAN ini. Jakarta pernah jadi ibu kota ASEAN, Kuala Lumpur pernah, Bangkok pernah, kemudian Ho Chi Minh juga pernah,
Yangon, Vientiane juga pernah ya. Pokoknya ibu kota negara di ASEAN itu pernah menjadi ibu kota ASEAN. Lalu yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Jadi bukan hanya negara-negara ASEAN bukan hanya bergabung di regional di ASEAN ini, namun mereka juga tergabung dalam beberapa organisasi internasional. Ya, contohnya Indonesia ini termasuk anggota tidak tetap PBB ya. Lalu yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk kemajuan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Ini terutama di bidang pendidikan ya. Tadi Pak Dery juga ulangi bahwa adanya pertukaran pelajar, kemudian adanya pengembangan research. Contohnya itu yang Pak Dery ketahui ya. Sorry. Yang Pak Dery ketahui itu contohnya IPB kerjasama dengan universitas di Thailand itu kerjasama tentang riset buah-buah lokal gitu ya, buah-buah lokal di Indonesia dan juga di Thailand gitu ya. Next. Nah, sekarang ada letak geografis ASEAN. Apa sih yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis adalah menunjukkan bahwa negara-negara tersebut itu berada di sebelah tenggara atau terletak di sebelah tenggara benua Asia. Ya. Ingatnya apa? Southeast. Southeast itu kan tenggara, jadi terletak di sebelah tenggara benua Asia. Ya. Timur Tenggara. Jadi Tenggara itu berada antara timur dan selatan ya. Timur Tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Nah, jadi timur selatan di antara timur dan selatan ini ada Tenggara. Itulah letaknya ASEAN ya. Kedua berada di antara benua Australia dan daratan utama benua Asia. Ya, karena memang letaknya itu benua Australia lalu daratan utama karena masih ada beberapa negara seperti negara yang Kamboja, Thailand, Laos, Myanmar yang memang masih bersatu dengan negara di atasnya ya, dengan benua Asia secara keseluruhan di atasnya. Lalu berada di tengah-tengah antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, tahu nggak teman-teman ada tambahan baru loh samudra di dunia ini ketika kemarin Samudra peringatan. Selatan. Yes. Apa Samudra God. Selatan? Samudra Selatan terletak di mana ya? Antartika. Antartika. Jadi dia berada di kalau dilihat kalau di globe itu seperti di ujungnya gitu ya, ujung pangkal atasnya itu ya. Itu ada. Airnya itu selalu mengelilingi Antartika. Good, benar banget. Jadi airnya itu kayak apa ya? Kayak dia tuh punya siklus sendiri. Airnya tuh mengelilingi Antartika. Wah, keren banget teman-teman pengetahuannya. Baik, selanjutnya Asia Tenggara itu terletak pada 29,1 derajat LU. Apa sih LU itu? Lintang utara. Sampai 11 derajat LS, lintang selatan, dan 92 bujur timur, sampai 141 bujur timur ya. Baik. Selanjutnya sebagian besar wilayah ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5 juta kilometer persegi. Bayangin, darat luasnya tuh lebih luas laut ya dibanding daratan ya. 5.000 km persegi, sedangkan luas daratannya 4.800 km persegi. Ya, coba kalian apa namanya? 4.800 km persegi. Kita lihat peta berikut ini yuk. Sebelum peta ada apa namanya karakteristik dulu. Next slide.
Slide sebelumnya Bu, maaf, ada karakteristik dulu. Nanti kita coba bahas dari letak geografi sama bentuk negara-negara ASEAN. Oke. Nah, yang pertama ternyata negara-negara ASEAN itu memiliki bentuk yang unik. Ya. Pertama itu compact. Teman-teman tahu CD, compact disc, bentuknya seperti Iya. apa? Bulat. Lingkaran kan. Nah, karena compact itu karena memang bentuk negaranya menyerupai lingkaran. Contohnya adalah negara Kamboja. Ya, negara Kamboja itu seperti lingkaran ya. Meskipun nggak memang lingkaran benar-benar lingkaran, tapi menyerupai. Lalu fragmen apa bahasa ininya? Bahasa Indonesianya? Jangan dulu lihat artinya. Fragmen itu apa? Terfragmentasi, terpisah-pisah ya, fragmen. Yaitu negara yang memang bentuknya kepulauan, terpisah-pisah, memiliki banyak pulau ya. Contohnya Indonesia, Filipina, ya. Lalu yang ketiga elongated. Elongated itu yaitu wilayah negara yang long itu panjang, jadi elongated, memanjang. Ya, contohnya itu Vietnam, Laos. Kan Vietnam bentuknya gini ya, seperti huruf J, panjang. Lalu ada protrude. Protrude itu wilayah yang berbentuknya lebih kompleks atau beragam. Jadi ada panjangnya, ada yang menyerupai lingkarannya, ada yang fragmen-fragmennya juga. Contohnya ini adalah Thailand dan Myanmar. Sekarang Pak Dery mau tanya, kalau Singapura, sebelum melihat peta ya, kita ngebayangin dulu. Singapura atau Brunei yang memang dia negara-negara kecil di Asia Tenggara, namun sejahtera, masuknya compact, fragment, elongated, atau protrude. Ayo, Singapura dan Singapura dulu deh. Singapura apa Singapura? Compact kalau pulau utamanya. Kalau sisanya mah kan dia punya pulau-pulau, jadi fragment. Good. Ada jawaban lain untuk Singapura? Singapura dulu, Singapura. Ada yang jawab compact, boleh di direct message, boleh di chat box. Ada yang compact, Pak. Ada yang campuran. Campuran atau protrude. Compact. Nah, memang sekilas Singapura itu seperti compact ya, seperti dia seperti lingkaran kecil, a little spot, ya. Di apa namanya di Asia Tenggara, bahkan B.J. Habibie kan menjuluki Singapura itu sebagai a little spot gitu ya in Asia. Nah, dan Singapura bangga dengan sebutan dari Mr. Craig B.J. Habibie itu. Ya. Bukannya Brunei Darussalam juga kompak ya? Kan Pak Dery nanya Singapura dulu, sayang. Ya. Nah, Singapura. Jadi Singapura itu memang untuk utamanya itu compact. Terus kan di sisa-sisanya, ya boleh Ahmad. Di sisa-sisanya itu kan ada beberapa pulau ya, seperti Jurong Island, Sentosa Island dan lain-lain gitu ya. Makanya kalau menurut aku sih, kalau menurut Pak Dery, menurut Pak Dery sih dia lebih ke protrude ya Singapura itu, karena dia wilayahnya campuran. Meskipun memang Singapura itu mendekatinya ke compact ya. Namun Singapura kan nggak ada yang bentuk panjang ya. Nah, kalau Brunei sekarang apa Brunei? Tadi Singapura, sekarang Brunei. Coba, boleh di chat box, boleh. Compact, fragment. Ada yang jawab elongated. Apalagi? Kalau elongated kayaknya enggak ya. Kan cuma kecil, tau nggak sih? Brunei itu dia cuma dua, ada Brunei bagian barat, ada Brunei bagian timur. Kecil gitu. Elongated kan memanjang, negaranya panjang. Apa jawabannya? Protrude. Fragment kalau enggak protrude. Oke, yang pasti bukan compact sama elongated ya. Iya. Brunei Darussalam bisa masuknya dia ke
Protu juga. Karena memang kalau kita lihat ya, kalau ada di atlas tuh kita lihat Brunei, dia juga ternyata negara Brunei juga punya pulau-pulau kecil ya. Oke, sekarang kita coba ke petanya deh. Yuk, kita main-main bersama peta. Next. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat. Ini Pak Dery sengaja menggunakan peta lama ya. Myanmar masih namanya Burma. Untuk pengetahuan teman-teman. Jadi Myanmar, kalau dilihat ya, ini di A. Iya, emang Ada dulu Myanmar Hanoi juga. Sebentar dulu ya. Laos nggak punya laut. Ya, jadi dilihat ini Burma ini Myanmar. Kok teman-teman, Burma apa sih Pak Dery? Myanmar. Kemudian coba kita Myanmar. Tadi Myanmar bagaimana bentuknya? Bentuknya compact, fragment, elongated atau protrude? Protrude ya, tadi protrude. Dia memang agak compact di awal tapi agak ada memanjang ya. Kalau Thailand apa Thailand tadi Thailand? Elongated. Protrude. Protrude apa elongated? Hayo Thailand. Protrude ya. Kita lihat ya. Ketika di Bangkok, kita lihat dulu teman-teman. Ketika di Bangkok memang di perbatasan Bangkok itu seperti piringan ya. Namun akan turun-turun seperti di Phuket. Phuket itu kan dia di kawasan memanjangnya itu ya. Lalu kita lihat coba Vietnam. Vietnam apa Vietnam? Ya, memanjang ya. Coba itu Vietnam panjang tuh, seperti huruf J ya. Terus ada Laos juga. Laos apa Laos? Elongated. Elongated. Lalu apa lagi? Mana, Pak? Kita pindah-pindah ke Singapura, jalan-jalan ke Singapura. Ke Filipina dulu, ke Filipina. Nah, di Filipina nih. Filipina apa Filipina? Fragment ya. Iya, fragment kan dia terpisah-pisah. Fragment. Pintar. Terpisah-pisah ke Indonesia. Ada yang kelewat. Fragment. Kamboja. Nah, Kamboja ini spesial. Dia bentuknya apa Kamboja? Compact. Ya. Menyerupai lingkaran. Oh iya, compact. Kalau ini nih Malaysia apa Malaysia? Malaysia apa? Elong. Malaysia apa? Malaysia protrude dia, kompleks. Jadi ada yang dia agak memanjang di bagian Sabah, Sarawak juga memanjang, tapi sebenarnya dia tuh punya pulau-pulau kecil gitu ya. Lalu itu nggak kelihatan ya, ada Singapura sama Brunei. Tadi Singapura sama Brunei termasuk protrude ya. Terus Indonesia udah pasti kelihatan Indonesia itu. Compact. Indonesia ya kali. Bukan compact. Fragment. Indonesia fragment ya. Kebayang Indonesia jadi bulat kayak gimana ya? Keren. Oke. Kalau disambungin jadi kapal. Iseng-iseng dong Pak Dery pengen tahu kalau Timor Leste apa Timor Leste? Timor Leste. Elong. Kalau dari ininya elong karena dia memanjang ya, meskipun cuma seuprit gitu ya. Nah, Paris bener nih, Vietnam itu dulu terpisah jadi dua, Vietnam Utara sama Vietnam Selatan. Ya, nanti akan dibahas sekilas di selanjutnya. Nah, kemudian kita lihat nih. Singapura ya Allah, Singapura itu ada kan? Singapura. Semut. Nggak kelihatan Singapuranya. Kecil banget dekat Malaysia. Tapi Jakarta banyak. Nama tulisannya? Mana? Iya ya. Mana nggak ada? Iya, nggak ada tulisannya Burem. Burung ya. Ada itu ada. Tapi itu ada Di atas Singapura. Sumatera.
Kayak di atas sih? Sumatera, bener banget. kecil banget. Coba ada nggak ketemu nggak? Bawahnya Kuala Ada Lumpur Kuala di dekat Lumpur. Oh Sumatera. iya 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 ada. Singapura Oh iya ya. Ah, Pekanbaru kan? Sebelah Pekanbaru. Coba Pak Dery mau tanya. Ini ada. Tension. Pak Dery mau tanya. Coba. Kalau Papua Nugini yang mana Papua Nugini? Itu sebelah Papua. Kanan. Sebelah Papua. Iya. Jayapura. Oke, Ale. Bagus. Baik. Selanjutnya next. Wah, teman-teman jeli ya. Melihat apa namanya? Peta-petanya keren. Nah, selanjutnya teman-teman adalah sumber daya alam negara-negara ASEAN. Pertama kita akan bahas flora fauna atau tumbuhan dan hewan. Pertama gajah. Coba Pak Dery mau tanya, negara yang dijuluki sebagai Thailand. negara gajah putih Thailand. apa? Thailand. Terus di Indonesia ada terdapat gajah khas Gajah. endemik Sumatera. Apa gajah apa? Kok Gajah disebutin? Sumatera. Gajah Sumatera dong, Mbak. Astagfirullah. Nah, ada gajah Sumatera, ya. Gajah Sumatera memang ukurannya lebih besar dibandingkan gajah Asia. Tapi masih lebih kecil dibanding gajah Afrika. Afrika. Afrika gede banget gajahnya. Iya ya, udah kayak Pak Dery. Nggak pernah lihat. Oke. Pak Dery Gak usah body shaming. Selanjutnya badak. Tension. Serius lagi yuk. Badak. Ada dari Sumatera. Nama Dan juga ada di Bapak pakai yang ada badaknya. Pakai yang ada badaknya. Cap kaki. Badak Cap kaki Pak Dery dia. mau ada pertanyaan nih. Pak Dery ada pertanyaan. Tension. Badak endemik yang hanya ada di Banten. Badak apa? Badak Jawa. Badak Jawa. Badak yang ada di Banten dan Badak Cula satu. ada di ujung Kulon. Badak Cula dua, Cula cula 5. Cula 2 apa Cula 1? Cula 1. Badak putih. Badak bercula 1. Bahkan teman-teman stop tension. Ya, badak bercula 1 masuk dalam critical endangered atau sangat terancam punah menurut IUCN. IUCN itu International Union of apa namanya? Pokoknya organisasi yang mengurusi tumbuhan, hewan dan tumbuhan yang terancam punah, yang masih bisa diselamatkan gitu, dan badak Jawa ini terancam punah. Itu pusat organisasinya di mana? Di itu, IUCN apa lagi lupa namanya? Dekat rumah nenek aku itu. ada itu badaknya, tapi tuh di Bogor juga ada IUCN kantor cabangnya. Jadi kayak ada cabang Bogor, cabang mana. Kak dia buat kayak community based gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, Perlindungan hewan yang dan punah teman-teman, badak bercula 1 ini pernah menjadi riset di Amerika. Aduh, aku lupa ya di kebun binatang apa ya. Dan dia berhasil melahirkan. Si badak itu berhasil melahirkan Yellowstone ya, kalau nggak salah Yellowstone National Park. Pokoknya di kebun binatang deh, bukan National Park. Coba teman-teman cari, aku lupa. Jadi badak Indonesia itu dikirim ke Amerika sebagai bentuk diplomasi dan penelitian, kerjasama penelitian internasional, dan melahirkan badaknya itu. Ya, oke, gajah, badak selesai. Harimau. Harimau juga dari Harimau Sumatera, harimau Bali, Harimau Jawa. harimau Jawa. Harimau Jawa itu udah punah. Kasihan Harimau kan Sumatera tuh yang harimau lagi Jawa. dilindungi. Harimau Jawa Harimau Jawa itu dia, Harimau Jawa itu kan dia habitatnya itu menyebar dari Banten ke Jawa Barat, Jawa Tengah, ya. Tapi harimau Jawa itu sudah punah. Yang lagi dilindungi itu harimau Sumatera. Wait. Harimau Jawa tuh ada di Museum Zoologi Bogor nggak sih? Aku lihatnya adanya di museum itu. Jatim Park 2 di Malang.
Jatim Park bener. Yang di Museum Bogor mah badak bercula satu. Yang di Museum Zoologi mah badak bercula satu. Yang di zoologi itu. Di zoologi mah itu kan ada ya. Itu Aku tuh pernah kalau lihat Pak Dery, kita pernah ke situ. Museum apa namanya lupa aku. iya kalau nggak salah pernah deh ada harimau Jawa tuh. Aku lupa museumnya ada di Ada museum. Pak di museum Kebun raya zoologi. museumnya kan waktu itu kita pernah kayak ke situ. Iya ya, ada di Bagian zoologi yang bener deh. di apa? Gimana? Diawetin itu. Diawetin ya. Oke, untuk Yang deket kepentingan research. Baik, tension. Nah, Ready. dan harimau ini menjadi lambang negara. Lambang negara apa harimau di ASEAN? Malaysia. Malaysia. Good, ada harimau 2 ya. Au. Lagi ini ya. Itu au gitu ya. Dua harimau sering berhadapan dengan kerajaan di Malaysia. Next, ada kera berjambul. Nah, kalau primata ini memang tersebarnya banyak di Borneo Island. Makanya di Borneo Island itu banyak kayak bekantan, orang utan, pokoknya jenis-jenis primata yang banyaknya memang ditemukan di Borneo. Lalu ada jati, teman-teman. Ada pohon jati. Boleh Aurel Tectona grandis. Nah, pohon jati itu di beberapa negara ada. Ya, di Indonesia ada. Bahkan di Cepu itu banyak tuh. Mahal banget. Mahal jati ya. mahal. Terus di Kayaknya Thailand bisa juga ada tambah jati Thailand. Di Malaysia ada jati durian. Malaysia. Duren. Terus siapa di sini yang suka durian? Julio Zibetinus. Enak Pak. Raisen yang suka duren. Duren Musangkin. Musangking mah itu bukan dari Indonesia. Musangking itu Malaysia. Thailand. Malaysia, Thailand. Iya Malaysia. Nah, apa namanya durian juga itu banyak ya, banyak. Bahkan Indonesia itu dijuluki dengan Big Durian, negara durian. Karena memang di Indonesia banyak sekali jenis-jenis durian. Masih ada musim durian. Tipis loh jadinya. Montong juga bukan dari Indonesia, teman-teman. Itu Thailand. Thailand ke Thailand. Ya. Gue tau nggak durian tai gajah? Kampung Tahu durian yang itu. durian dimakan gajah terus Tahu. enak banget. Pulau jagung. Bener tuh Patan sama Faris ngebahas tentang hewan-hewan yang ada juga di Asia Tenggara. Cuma ini memang Pak Dery memilih 4 ini yang memang sering dibahas dan ada lambang-lambang negara. Lalu mangga. Mangga. Thailand terkenal. Mantap. Indonesia banyak, di Malaysia ada, di hampir di Asia Tenggara ada mangga. Tapi itu beda-beda varietas ya jenisnya. Mangga mana lagi? Aduh, jadi Mangga pingin muda. nengok sticky rice. Mangga muda enak Pak. Oke, next. Kalau ngomongin makanan ini bisa-bisa sampai jam 9 nih. Ngomongin makan dulu Pak Dery. Samaan. Apa aja sih potensi tambangnya? Pertama minyak bumi. Indonesia itu salah satu, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, salah satu penghasil minyak bumi dan gas alam. Bahkan Brunei itu bisa menjadi negara kaya karena kandungan minyak buminya sangat melimpah. Padahal negaranya cuma segede itu ya. Itu. Iya. Kemudian ada Kan nikel. nggak kelihatan. Cek. Suaranya terdengar nggak teman-teman? Dengar. Slide-nya masih terlihat? Terlihat. Oke, sih. Oke, Balitung ya, ada banyak timah. Terus juga batu bara, bauksit, tembaga, ya. Apa sih di Malaysia itu ada? Di Singapura itu ada namanya Bukit Timah. Di Singapura itu ada namanya Bukit Timah. Oh iya Bukit ada. Timah karena memang di Singapura itu ada namanya Bukit Timah dan di sana memang banyak timah. Gitu. Ini timah nggak dimasukin ya karena memang dia terbatas sih. Lebih banyak di Indonesia timah itu di Bubble ya, tempat Laskar Pelangi. Next slide. Nah,
Nah, kemudian iklimnya, coba. Iklim di negara ASEAN. Negara ASEAN itu berada di garis khatulistiwa. Sehingga iklimnya itu mereka adalah iklim apa? Tropis. Pinter. Iklim tropis. Di mana iklim tropis itu hanya ada 2 musimnya, yaitu musim Panas dan musim hujan. maaf, jangan musim panas, musim kemarau dan musim hujan. Kita lihat gambar sebelah kiri terlebih dahulu. Di sana terlihat bahwa seorang petani sedang membawa sapi ya. Dia ke ladangnya, namun ladangnya terlihat tanahnya kering kerontang karena pada musim kemarau. Ya. Lalu di bawah juga ini pohon-pohon sedang meranggas. Nanti teman-teman akan belajar ini di materi IPA kelas 6. Meranggas salah satu usaha menyelamatkan diri ya ketika musim kemarau, meranggas. Nah, di Indonesia, pengen tahu dong di Indonesia, tempat terkering di Indonesia itu di mana ya? Entah. Provinsi apa ya? Jawa Tengah. Di Indonesia. Bekasi. Indonesia. Bekasi. Tengah. Provinsi. Di mana rumah Bu Nisa? Oh iya, Bu Nisa di mana? bukan. Lombok. Jawa Nusa Timur. Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ya. NTT dan NTB. Kalau di Pulau Jawa yang kering di mana? Yang terkenal dengan kekeringannya? Di Pulau Jawa. Jawa. Bekasi. Jawa. Planet Bekasi. Masa planet Bekasi? Yaitu di Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya. Purworejo lebih panas Purworejo. Nah, next ke musim penghujan. Nah, di musim penghujan ini teman-teman bisa dilihat ya bahwa di sana itu Indonesia memang terkenal dengan curah hujan yang tinggi, kemudian petirnya Bogor juga ya, dan biasanya terjadi apa bencananya, yaitu Banjir. tanah longsor ya. Apa katanya dulu Bogor Sering di Jasima, pas di Bogor tuh. udah lama 90-an tuh dijulukinya tuh kota hujan, bukan sih? Sekarang juga kota hujan kali dijulukin. Benar. Tapi teman-teman Enggak, tahu beda nggak? maksudnya dulu. Di Indonesia yang memiliki curah hujan tinggi itu bukan di Bogor, tapi di Bekasi. Kenapa Bekasi terus? Di Baturaden ya, Baturaden. Ya. Tengah itu memiliki intensitas hujan yang sangat tinggi dibanding Bogor. Bogor masih di bawah Baturaden. Tapi memang yang terkenalnya kota hujan itu the rain city adalah Bogor. Padahal Baturaden. Bahkan ada teman-teman, kalau teman-teman searching, attention, ada di wilayah India yang dia hampir 11 bulan hujan, wae. Kebayang itu cucian kering-kering. Cuciannya kasihan. Ya, coba searching pengetahuan buat teman-teman. Jenuh itu. Oke, next slide. Terus pas itu karena hujan. Iya. Ya, next slide. Nah, kita akan coba bahas sekarang satu persatu negaranya. Dari mulai Indonesia sampai Kamboja. Jangan-jangan Pak, aku kondisi geografis yang Singapura udah ditulis di buku. Wah, keren. Kamu milih Singapura, Aidin? Iya. Oke. Banyak kecil. Pasti yang banyak Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand. Jarang tuh Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar. Bener-bener. Malaysia, Indonesia, Singapura. Selanjutnya ya, kita akan bahas kondisi geografis negara ASEAN. Jadi ini pertama dari Indonesia. Bu Asi boleh dijumiatun, Bu? Nah, pertama itu adalah Indonesia. Indonesia adalah negara terbesar yang ada di
wilayah Asia Tenggara. Kemudian Indonesia juga yang menjadi batas paling ujung ya, yaitu di 95 bujur timur sampai 141 bujur timur ya. Dari 6 LU sampai 11 LS, 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Gambar petanya bagaimana? Gambar petanya itu teman-teman bisa memilih salah satu peta. Di print aja langsung teman-teman nggak apa-apa. Tapi kalau Aku nggak ada misalkan printer. kalau Aku kan punya boleh di print. Kalau teman-teman mau Tapi menggambar sendiri boleh. Ya. Lalu Indonesia memiliki kalau bendera baru bikin. Makasih Husen. Indonesia memiliki 17.504 pulau ya. Baik yang besar maupun kecil, tetapi hanya 6.000. Tapi ada 6.000 pulau, bayangin. Ada 6.000 pulau yang tidak berpenghuni. Berarti kebanyakan itu biasanya pulau-pulaunya kecil atau memang belum terjamah, belum ada eksplorasi pulau Di tersebut. Indonesia ada 6.000 pulau. Ya, 6.000 yang boy. belum berpenghuni. Nah, bahkan teman-teman di Papua aja itu masih banyak flora fauna yang belum belum diketemukan, maksudnya belum diberi nama. Terakhir tuh kemarin Pak Dery baca di artikelnya LIPI daerah Garut ditemukan jenis katak baru di daerah Garut. Ya, Garut di Papua. Garut. Ya kalau di Papua masih banyak ya flora fauna yang belum tereksplor karena memang akses ke sana kan sulit ya. Tapi kemarin itu di Garut, bayangin Garut dong, Jawa Barat, masih ada ternyata ditemukan katak jenis baru. Katak apa Pak? Beracun. Katak apa, Pak? Kataknya katak beracun deh. Coba teman-teman cari di laman LIPI ya. lipi.go.id. LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Terus Indonesia juga dilalui persis dengan garis khatulistiwa ya. Tepatnya di mana? Pontianak. Ada tugu khatulistiwa. Aku pernah ke sana ya. Terus wilayah Indonesia juga tadi ya benua Asia, Australia. Lalu samudranya Samudra Hindia Pasifik. Ya, jadi sama gitu dan Indonesia ini kan memiliki daratan yang luas ya, sekitar 1.900.000 sekian kilometer persegi. Namun karena Indonesia dan Filipina ya, negara kepulauan, berarti kalau kepulauan lebih banyak lautannya, 3.200 sekian kilometer persegi. Nah, pulau di Indonesia itu ada pulau terpadat. Pulau apa? Jawa. Tapi tahu nggak, pernah Guinness Book Record memberikan pulau Indonesia ada pulau terpadat di dunia. Di Indonesia pulau apa? Jakarta. No. Pulau. Jawa. Baca. Itu kalau nggak salah Pulau Bugin deh. Apa ya? Pulau Bugin. Ya, di Labuan Bajo, dekat Labuan Bajo itu ada pulau terpadat di dunia. Pernah dinobatkan menjadi pulau terpadat di dunia Indonesia. Iya, yang mobil aja nggak bisa ke situ. Aha, good. Ya, pinter Faris. Nah, lalu di Indonesia itu paling padat di Jawa. Ya, makanya ada dulu program transmigrasi. Selanjutnya, padahal pulau terjauh-jauh ini pulau terkecil kelima. Pulau terkecil dari 5 pulau besar di Indonesia. Ada 5 pulau besar di Indonesia, bahkan pulau terbesar di dunia. Ya, seperti Papua masuk ke pulau salah satu jajaran pulau terbesar dunia. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. 3 negara. Ya. Tapi bayangkan di sini yang paling luas adalah Pulau Kalimantan. Sumatera. Kalau teman-teman iseng-iseng. Kalimantan ya. Kalimantan itu sampai kan dipecah juga lah. Ada provinsi baru Kalimantan apa? Utara. Kalimantan Utara. Ya. Kalimantan Tenggara. Ibu kotanya Tanjung Selor ya, kalau nggak salah. Nah itu sampai dipecah. Yang baru itu. Yang baru. Itu saking Nanti ada 35 luasnya. provinsi Pak, Kalimantan Tenggara.
Oh, emang ada? Nanti Belum ada denger nanti. deh. Nanti Oh, ada. kirain. Habis itu ada Tenggara. Ya. Ya. Nanti ada nanti. Nah, patut berbangga ya teman-teman, ternyata Pulau Kalimantan ini masuk menjadi salah satu pulau terbesar di dunia. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua. Dan yang paling besar itu kan ada juga Greenland. Greenland. Gitu ya, yang besar-besar gitu. Tapi bukannya itu es ya? Iya. Enggak sih, enggak es. Greenland emang deket ke kutub utara, tapi dia hijau kok. Enggak Ada terlalu dataran es. hijau ada juga. Iya. Nanti dibahas itu mah pelajaran di SMP. Denmark. Sudah itu belajar di SMP. Lanjut ya. Kanada. Kemudian Indonesia juga memiliki relief, bentuk relief ya. Bentuknya relief itu apa? Dari mulai pantai, pegunungan, pantai, dataran rendah, pegunungan gitu ya reliefnya. Sirkum, ada sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Nah, sirkum itu ini ya jalur patahan benua gitu ya, sirkum Pasifik dan Mediterania. Mediterania kayak nama perumahan ya. Terus hal ini menyebabkan Greenland Indonesia juga nama memiliki banyak perumahan, Pak. gunung api, makanya Indonesia disebut dengan cincin api, ring of Iya. fire. Fire. Ya. Tapi Oke, Pak, itu di next. Kalimantan nggak punya gunung. Oh, Ada kok di Kalimantan ada gunung, ada tapi memang dia tidak setinggi gunung di Di pulau lain. Kalau ngambilnya Borneo itu ada Kinabalu Mountain. Lanjut, next, agak di scroll. Dari Indonesia jalan-jalan ke, kalau batas-batasnya teman-teman udah tahu ya, batas-batasnya. Dan sebelah timur ini kita berbatasan Papua Nugini sama Timor Leste ya. Nah, kita dari Indonesia jalan-jalan ke negara tetangga Malaysia. Nah, kalau Malaysia ini negara berpenduduk Tetangga saling 43 dan menjadi negara dengan daratan terluas ke-66 di dunia. Wow. Ya. Dengan jumlah penduduk sekitar 27 juta. 100. Bapak, negara terluas pertama itu Rusia bukan sih? Ya, iya, Rusia. Rusia. Luas negaranya Tension. 17 juta kilometer persegi. Kemudian wilayah Malaysia itu ada 2 kawasan. Ingat, ini keluar di kuis. Ada 2 kawasan. Ada Malaysia Barat. Disebut apa Malaysia Barat? Semenanjung. Sabah. Ya, Malaysia Barat disebutnya Sabah. Itu disebut Semenanjung Melaka. Dan Malaysia Timur Sarawak. Itu di Malaysia pulau. Timur tuh yang nempel Kalimantan bukan sih? Nah, pintar di Borneo Island. Ya. Aku pernah bukan sombong. Aku pernah ke Kalimantan, ke Sarawak, aku ke Kucing, Tebedu, perbatasan antara Kalimantan Barat sama tuh Tebedu, itu ada Tebedu. Masyarakatnya kebanyakan pakai duit ringgit tuh di Tebedu. Oh Terus iya. ke Kucing. Oh iya. Ya ke Kucing. Kucing di daerah Sarawak. Itu ada satu rumah ruang tamunya di Indonesia. Dapurnya Itu di dapurnya Pulau di Malaysia. Sebatik. Di Pulau Sebatik, ya. Sebatik Island. Kita lihat di itu. Di mana namanya? Aduh lupa. Di daftar populer. Yuk kita lanjut lagi. Nah, kalau Malaysia Barat itu pegunungan, Malaysia Timur lebih banyak seperti di ini ya, rawa-rawa dan lain-lain. Kemudian karena Malaysia itu kebanyakan wilayahnya landai dan hutan lebat ya, hutan lebat, bukit tinggi. Puncaknya puncak Malaysia ada di Kalimantan, teman-teman, di Kinabalu ya. Gunung Kinabalu. Meter di atas Sabah. Terbalik ya. Sabah. Lanjut ke bawah. Malaysia Timur. Tanjung Piai ya, dari Johor. Kalau teman-teman pernah itu ke Johor Bahru, ya ada di Johor Bahru. Nah, ternyata Johor ini merupakan tanjung paling selatan di benua Asia. Wow. Wilayah lainnya ada Selat Melaka, ya, di antara Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Batas wilayahnya bisa teman-teman baca ya.
Ada apa aja tuh? Nah, timurnya berbatasan dengan Indonesia dan Laut Sulawesi. Karena dekat yang apa namanya? Bagian Malaysia timurnya. Oke. Dari Malaysia yuk kita ke Singapura. Yeay. Naik pesawat. Enak tuh dari Singapura naik kereta ke Malaysia, dari Malaysia naik kereta ke Thailand Selatan. Dari Itu Malaysia kereta. naik kapal kereta, bukan ada baru. kereta ekspres dari Malaysia ke Thailand Selatan. Wow. Patani, Ya, ada. kawasan Patani, kawasan Muslim Thailand Selatan. Bagus tuh, kata temanku yang pernah ke sono. Nah, selanjutnya ASEAN. Di ASEAN ini Singapura itu negara paling kecil tapi negara paling maju. Ya, negara ini terdiri dari 63 pulau. Terus juga Ada sawah. ada 2 jembatan buatan teman-teman nih. Kalau ke Singapura jangan lupa ke jembatan buatan ini terkenal, yaitu dari Johor Malaysia ada Jalan Layang Johor Singapura di sebelah utara dan ada penghubung kedua Malaysia Singapura di sebelah barat. Ini bisa jadi tempat foto-foto ya di sini. Selain Marina Bay Sands dan kawan-kawan. Nah, ada 4 pulau besar di Singapura. Ada Pulau Jurong, ada Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. dan Sentosa Island. Sentosa Island itu tempat ada apa coba di Sentosa Island? Di Sentosa Island ada? Timah dengan tinggi Ada Universal Studio di Sentosa Island. Jurong juga ada Jurong Water Park deh kalau nggak salah yang bagus di Asia itu. Lanjut ya. Nah, tadi Pak Dery bilang ternyata di Singapura tuh Timah, ada Bukit Timah ya. Tingginya cuma dikit, bukitnya cuma 166 meter. Ya, itu mah jalan kaki juga paling sejam. Naikin bukit. Nah, tapi tahu nggak, Singapura itu mengimpor pasir dari Indonesia karena mereka melakukan proyek reklamasi tanah, memperluas wilayah pantai-pantai pulau besarnya. Ya, seperti Jurong Island, seperti Pulau Jurong. Malaysia udah dibantu impor karena malah ngeklaim budaya Indonesia. Ya, nah Singapura ini memang kebanyakannya apa? Segede kota Jakarta. Perbukitannya kecil Singapura itu ya, banyaknya dia. Kayaknya di Singapura gak ada gunung deh. Enggak ada, itu Bukit Timah doang. Ya. Perbukitan doang, ada Bukit Timah doang tertinggi ya. Berarti Oke, next batas wilayah teman-teman bisa baca ya. Dari Brunei, dari Singapura kita terbang ke Brunei Darussalam. Di Brunei itu ada 2 sama seperti Malaysia, ada bagian barat, ada bagian timur. Ya. Nah, Brunei ini wilayahnya dikelilingi Malaysia, teman-teman. Ya. Nah, di wilayah Brunei itu datarannya relatif luas ya. Teluk Brunei, ada Teluk Brunei. Tahu nggak? Pak Dery kan iseng-iseng ya pas bikin materi ini. Pokoknya baca-baca artikel terus lihat-lihat YouTube. Ternyata Brunei itu sepi ya. Sepi tempatnya. Banyak mobil dibuang. Iya, gitu saking apa ya? Saking kayanya kali ya, sepi gitu. Kan ada yang kasih ke terkenal Jawa tuh, Barat aja, makin padat kita. masjid apa ada masjid terkenal di Brunei sama ada kampung air tuh. Kampung airnya yang jadi destinasi wisata di Brunei. Ayo kita ke Brunei aja yuk. Kan Raja Brunei salah satu raja terkaya di dunia ya. Selain Thailand, Arab. Katanya sih kerja di Brunei lumayan gede gajinya. Next. Nah, ini batas-batasnya ya. Dikumkum sama Malaysia Brunei itu. Next, boleh di-scroll ke bawah. Iya. Dari Brunei kita terbang lagi yuk ke the Philippines. Nah, Filipina ini negara kepulauan sama seperti Indonesia ya. Filipina kecil-kecil. Paris, stop chatting Paris. Nah, pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon.
dan Pulau Mindanao. Tahu nggak ternyata teman-teman, Filipina itu ternyata didirikan oleh orang keturunan Minangkabau loh. Iya. Minangkabau. Waktu itu dipaksa masuk agama lain. Iya, karena memang Filipina ini salah satu basis Kristen ya terbesar di Asia Tenggara. Lalu pelabuhannya yang besar apa pelabuhannya ada di Manila ya, di Luzon, ibu kota negara Filipina itu Manila itu ada di Pulau Luzon. Dan kota terbesarnya ada di Quezon. Ya. Filipina itu kan ngomongnya kayak bahasa-bahasa Latin gitu ya. Ada. Tapi Nah, tuh garis tetap aja, pantainya bahasa Filipina. menjadi garis pantai terpanjang kelima di dunia. Kalau Indonesia kedua. Kalau yang pertama negara apa? Kanada. Yes, Kanada. good job, Kanada. Ya. Terus Kanada kan- Vietnam. Kanada negaranya dekat Vietnam. Filipina juga banyak gunung berapi nih. Ya, karena dia masuk ke dalam pegunungan Sirkum Pasifik. Ya. Di Filipina. Ini batas negaranya ya. Ada yang bilang kemarin, Pak, di sebelah timur tuh ada Palau. Nah, ini. Palau itu ada di sebelah timurnya Vietnam. Masuknya dia ke Polinesia ya. Iya, Palau itu dekat Terbang lagi Vanuatu. di Thailand. Lanjut lagi dari Filipina. Kita terbang ke Thailand. 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 Nah, dari Thailand tuh ada apa sih? Nah, ternyata Thailand punya topografi. Pak, dari topografi apa ya? Topografi itu seperti tinggi rendahnya permukaan bumi. Ya, topografi itu simpelnya gitu. Pertama di sebelah utara ada pegunungan. Titik tertingginya di Doi Intanon. Cie Doi Intanon. Doi Intanon. Terus yang kedua sebelah timur laut ada hamparan Korat ya, yang dibatasi oleh Sungai Mekong. Nah, Sungai Mekong itu sungai yang mengalir dari Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand. Sungai Mekong. Panjang Terus sebelah selatannya ada apa? Ada tanah genting Krak. Ya, sampai ke Semenanjung Melayu. Lalu sebelah tengah didominasi oleh lembah Sungai Chao Phraya. Nah, Sungai Chao Phraya ini seluruhnya datang dan ya boleh Dustin mengalir ke Teluk Tan. Di Sungai Chao Phraya itu ada apa coba? Ada wisata apa? Entah. Wisata dagang di perahu macam di Banjarmasin ya, di Chao Phraya itu Sungai Chao Phraya. Dagang dari perahu. Itu apa namanya? Bagus tempatnya, dikelola dengan baik. Lalu daerah yang menjadi pusat kegiatan yaitu di dataran rendah ya, di Sungai Chao Phraya ini. Makanya jadi tempat wisata di Chao Phraya. Wilayah Thailand ya, bisa dibaca batas-batasnya. Dari Thailand, yuk kita muter lagi. Dari ke kamar Laos. mandi ya. Oleh di Laos ini yang khasnya apa? Yaitu dia tidak memiliki wilayah perairan laut. Ya, dia tuh daratan semua negaranya. Ya. Namun Laos itu mempunyai lembah sungai yang subur, yaitu lembah Sungai Mekong. Ya, sehingga banyak apa pemanfaatannya? Tanaman pertanian, perkebunan, padi, pisang, kopi, jagung, tembakau. Tembakau Laos itu salah satu tembakau terbaik ya teman-teman di dunia. Lalu sebagian besar wilayah Laos didominasi oleh daerah perbukitan, pegunungan, Sungai Mekong ya, Sungai Mekong ya, bukan Meong. Ya, terus hutan lebat juga banyak sehingga Laos juga menghasilkan kayu. Ya. Lalu ada pegunungan rantai Annam ya di perbatasan timur dengan Vietnam. Nah, di pegunungan rantai Annam ini nanti di Vietnam udah dijelasinnya. Next, ini berikut batas wilayahnya ya. Oke, batas wilayahnya. Dari Laos, yuk Muara itu dekat laut.
Bang Ya. Dani ke Vietnam. Vietnam itu letak geografisnya daerah pegunungan utara, ya, delta Sungai Merah, akibat delta pengendapan ya. Lalu deretan pegunungan Annam yang menghubungkan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Tadi Paris bilang dulu Vietnam itu terbagi dua, dibatasi oleh pegunungan Annam. Dan teman-teman, di pegunungan Annam ini ada salah satu gua terbesar di dunia, Gua Kapur ya, terdapat stalaktit, stalagmit itu di Vietnam. Aduh, guanya namanya ya? Lupa Pak Dery. Pokoknya itu gua terbesar di dunia. Lalu garis pesisir pantai yang sempit antara pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. Delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Tahu nggak teman-teman? Vietnam dan Cina itu sering berseteru tentang apa? Batas wilayah Laut Cina Selatan. Ya, karena Vietnam memang dekat banget ke Cina ya. Jadi berseteru kawasan zona eksekutif ekonomi gitu ya. Jadi KBJEE. ke Cina kalau orang Ya. Vietnam. Terus wilayah Vietnam hanya 330.000 sekian, pantainya 3.000 sekian, ya. Delta Sungai Merah itu sebuah wilayah berbentuk segitiga dengan luas sekitar 15.000 km persegi, lebih kecil tetapi lebih berkembang dan berpenduduk dari Delta Sungai Mekong. Delta Sungai Mekong memiliki luas 40.000 km persegi. Wow. Ada banyak sedimen ya, tadi endapan yang dibawa dari cabang-cabang aliran Sungai Mekong. Ya, sehingga delta ini memanjang sekitar 50 sampai 80 meter ke arah laut setiap tahunnya. Karena kan mengendap membawa tanah. Jadi makanya semenanjungnya itu terus melebar. Jadi Vietnam nggak usah kayak Singapura, dia impor pasir ke Indonesia. Tapi dia mah karena akibat sedimen pengendapan tanah di delta Sungai Mekong 50 sampai 80 meter ke arah laut ada sedimen. Next. Iya Irsyad. Terima kasih Gua Hansondo. Oke. Dari Vietnam ke negara tetangga di Myanmar. Ya, di Myanmar ada apa aja? Nah, kalau Myanmar ini terbuat dari 2 lipatan pegunungan di barat dan patahan di timur. Nah, keduanya dari utara sampai selatan, karena kan Myanmar panjang ya. Nah, kalau sebelah barat itu ada pegunungan Letak. Benar, Askia. Inilah masih demo, Askia. Kan yang ini, apa namanya? Kudeta ya. Kudeta militer, benar. Di Myanmar sering itu terus ya. Iya. Kok ada tulisan Burma-nya? Nah, benar, Myanmar itu dulu namanya Burma. Ya, Bukit Chin, asik Chin, asik. Dan Arakan Yoma, ya, yang meliputi hutan-hutan lebat. Nah, 3 rantai pegunungan. Ada Sungai Irrawaddy, terkenal ya Sungai Irrawaddy ini. Ada Salween dan Sitaung. Sungai terpanjang di Myanmar nih, Sungai Irrawaddy itu ya. Terus ada lembah-lembah juga. Ada juga lembah Irrawaddy ya, ada di Rakhine Yoma dan dataran San. Myanmar ini banyak apa? Banyak candi-candi ya. Candi-candi ya di Myanmar itu. Dan Myanmar dekat ke apa? Dekat ke Bangladesh, India, ya. Cina. Terus dekat ke Teluk Benggala. Ya, Laut Andaman di sebelah barat. Next slide. Next ke bawah. Kamboja. Kita udah jalan-jalan. Sekarang terakhir kita ke Kamboja. Kamboja itu ini keluar di kuis. Kamboja itu adalah negara yang terbentuk karena banjir. Karena banjir. Kamboja. Yes. Ya, jadi ada kondisi menarik di Kamboja, yaitu adanya dataran lakustrin. Pak Dery nggak bakal menjelasin lakustrin itu apa. Ini karena tinggi banget, terlalu tinggi bagi kalian. Intinya itu adalah terbentuknya akibat banjir.
Lakustrin itu. Tonle Ya, Sap. di Tonle Sap. Tonle Sap sama di Kap, makanlah. Ya. Nah, ingat-ingat nih keluar nih. Jadi geografis Kamboja itu akibat lakustrin, terbentuk akibat banjir. Mungkin kalau kayaknya Pak Dery ya, ini pendapat hipotesis Pak Dery, kenapa Kamboja itu bentuknya lingkaran, terus dia tuh sebagian tidak begitu banyak gunung-gunung tinggi gitu ya. Karena tadi ya akibat banjir jadi ada cekungan gitu ya. Di Kamboja. Tahu nggak teman-teman di Kamboja itu Anak kebanyakan lumpur. Bisa jadi benar. Tahu nggak teman-teman? Kamboja itu negara yang murah loh, masih dia termasuk negara yang belum berkembang. Kalau wisata ke Angkor Wat, benar. Itu Angkor Wat itu jadi wisata favorit ya, Riz, di Kamboja. Ya, saudaraan sama Candi Borobudur. Ya. Nah, ini gunungnya ada Phnom Aural. Ibu kota Kamboja apa? Phnom Penh. Ya. Phnom Penh. Phnom Penh. Oke, sekian untuk jelajah 10 negara ASEAN. Dulu kalau udah pandemi pingin deh. 40 menit. Beda juga ya tuh negara itu. Minta waktu sekitar ini lagi ya. Sebentar lagi ada yang ditambahkan. Boleh Bu Asti share screen lagi. Kita akan ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu yang pertama adalah letak geografis ASEAN adalah posisi keberadaan wilayah negara-negara Asia Tenggara berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Lalu di Asia Tenggara memiliki karakteristik bentuk yang berbeda-beda tadi ya, compact, fragment, elongated, terus tadi campuran gitu. Lalu adapun batas wilayah ASEAN, ini batas wilayah ASEAN secara keseluruhan ya, teman-teman, bukan berdasarkan negara. Sebelah utara dengan Cina, sebelah timur Samudra Pasifik, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Terus bagian kelima terakhir, akibat dan dampak dari letak geografis ASEAN membuat wilayah ASEAN ini menjadi tempat yang sangat strategis, terutama dalam hal perdagangan internasional. Keluar nih di kuis ya. Next. Nah, kaitannya dengan Islamic values, hadis Rasul firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, ada yang mau bacain nggak? Coba, siapa yang mau baca? Aku. Boleh. Silakan. Ayo. Manusia. Dari suaranya putus-putus. Kan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Masya Allah ya. Tidak ada apartheid yang kulit hitam, kulit putih. Tidak ada aku suku Sunda, kamu suku Jawa, kamu suku Minangkabau, kamu mah orang Malaysia, kamu mah orang Vietnam, Kamboja, tapi kita ASEAN. Kita bersatu, bahkan Allah pun memerintahkan kita harus tetap menjalin persaudaraan meskipun bersama warga masyarakat yang non-muslim. Kalau Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia kan sebagian besar dia Islam, mayoritas Islam. Tapi kan Filipina Kristen, kemudian Vietnam, Laos itu kan dia komunis ya, komunis gitu ya. Jadi kita harus sama-sama bersaudara di ASEAN ini. Next slide. Boleh tolong bacakan juga ini hadisnya. Tadi Nenio udah. Boleh Rafa, silakan Rafa. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan hal ini dalam beberapa hadisnya. Di antaranya adalah Abu Nadrah
meriwayatkan dari seseorang yang mendengarkan khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari tasyrik, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kamu satu dan Bapa kamu satu. Ingatlah tidak ada keutamaan orang Arab atas orang bukan Arab. Tidak ada keutamaan orang bukan Arab atas orang Arab, orang hitam atas orang berwarna atas orang hitam, kecuali karena takwanya. Apakah aku telah menyampaikannya? Mereka menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikannya. Riwayat Ahmad. Terima kasih. Next slide. Nah, kalau tadi dari Al-Quran, hadis, sekarang dari leadership-nya. Next slide. Siapa yang mau baca? Ahwat dong. Pak Diri mau Ahwat? 6C udah, 6A udah. 6B, siapa tadi aku? Fatika. Oke, Fatika. Boleh baca, Fatika. Intisari sinergi adalah menghargai perbedaan, membangun dari kekuatan, menutupi kelemahan. Dari Stephen R. Covey. Orang yang benar-benar efektif memiliki kerendahan hati dan kebesaran jiwa untuk mengakui keterbatasan persepsi mereka sendiri dan untuk menghargai sumber daya kaya yang tersedia melalui interaksi dan jiwa pikiran orang lain. Baik, terima kasih Fatika. Sekian materi dari Pak Dery. Terima kasih atas antusias teman-teman aktif selama pembelajaran berlangsung. Pak Dery, buka sesi tanya jawab. Tadi ada beberapa pertanyaan ya yang sudah ada di chat. Pak Dery izin buka chat dulu. Bentar. Apa nih? Berapa jumlah penduduk ASEAN? Berapa jumlah penduduk ASEAN? Indonesia aja udah sekitar 500 lebih ya. Sekitar 600-700 ribu jiwa ya, 700 juta jiwa. Jadi karena ASEAN tuh naik penduduknya kenapa? Karena Indonesia padat kan Indonesia. Lalu, wait, mana sih pertanyaan tadi? Ada lagi. Muara itu di mana? Jadi muara itu adalah hilir. Kan air kalau sungai itu dari hulu ke hilir. Nah, kalau hilir itu disebut muara. Makanya ada di Jakarta tuh muara Karang. Ya, muara Gembong. Terus Muara Enim. Apa lagi nih? Nah, dari Danis, Pak kemarin milih negara di Asia Tenggara, terus harus jelasin budaya, sosial, ekonomi, dan politik di negara yang kita pilihkan. Iya, benar. Ya, dijelaskan. Pak Dery ini ngasih bocoran, ini adalah tentang letak geografis dan pemanfaatannya. Nanti next ada materi IPS, sosial, ekonomi, budaya, politik, gitu ya. Begitu Danis. Silakan ada yang ditanyakan lagi, boleh chat box atau langsung raise hand. Oke. Ya, baik. Jika tidak ada, Pak Dery cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dery silakan kembali kepada Bu Asti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya sangat padat dan jelas ya teman-teman. Dari kita bisa jalan-jalan meskipun virtual ke 10 negara di ASEAN. Masya Allah. Baik teman-teman, waktu sudah menentukan pukul 09.09 nanti teman-teman ada jam evaluasi dan ada jam UMI juga. Jadi Bu Asti cukupkan sampai sini. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah teman-teman. Oh ya, sebelum ditutup Bu Wiwi ada pengumuman sedikit. Silakan Bu Wiwi. Baik, terima kasih Bu Asti, Pak Dery, mohon izin ya. Dan teman-teman, Bu Wiwi mohon izin untuk sekitar 5 menit kurang lebih ya, untuk menyampaikan jadwal kita di pekan ini, karena Bu Wiwi belum sampaikan secara Zoom, baru kemarin dilampirkan ketika
ini ya, sapa sore. Bu Wiwi izin share screen ya. Sebentar. Sudah terlihat teman-teman? Ya. Sudah ya. Oke, di sini ada jadwal pekan 1 untuk level 6. Suara Bu Wiwi jelas? Benar. Oke. Bu Wiwi hanya ingin menyampaikan untuk kegiatan kita besok di hari Rabu itu cukup padat ya teman-teman untuk kelas 6. Begitupun dengan kelas yang lain, yaitu ada mata pelajaran bahasa Inggris di jam yang berbeda setiap kelasnya. Nah, di hari Rabu, Bu jelaskan ya, 7.30 sampai pukul 8 itu sholat duha Zoom meeting. Jadi teman-teman semuanya 6A, 6B, dan 6C sholat duha terlebih dahulu ya, seperti biasa. Dan Bu Wiwi harap semuanya melaksanakan Zoom meeting. Semua melaksanakan sholat duha kecuali bagi akhwat yang sedang berhalangan seperti itu ya. Kemudian di pukul 8 sampai pukul 9 itu kelas 6B dan 6C itu menyimak materi berupa video pembelajaran yang akan di-share melalui Classroom. Adapun untuk kelas 6A itu dilanjutkan dengan bahasa Inggris melalui Zoom meeting. Kemudian pukul 9 sampai 9.15 itu snack time. Dan selanjutnya pukul 9.15 sampai 10.15 itu kelas 6A bisa menyimak materi yang Bu Wiwi share atau Pak Dery dan Bu Asti share di Classroom dan mengisi evaluasinya 6A dan 6C ya. Kemudian untuk kelas 6B di jam 9.15 sampai 10.15 itu ada bahasa Inggris ya, melalui Zoom meeting. Pokoknya setiap pembelajaran bahasa Inggris itu melalui Zoom meeting. Ya. Setelah itu 10.15 sampai 10.30 itu istirahat. Dan dilanjutkan 10.30 sampai 11.30 pembelajaran UMI bersama fasilitator UMI-nya masing-masing. Kemudian tambahan untuk kelas 6C itu ada bahasa Inggris di pukul 13.00 sampai 14.00. Begitu teman-teman. Dan nanti ada sapa sore pukul 4 sampai 4.30 sore. Berikut pengisian link presensi. Begitu, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait jadwal kita besok di hari Rabu? Ada pertanyaan teman-teman? Atau sudah jelas? Udah jelas. Sudah jelas ya, nanti akan Bu Wiwi share terkait jadwal di pekan ini. Ya, ini lebih jelasnya. Begitu ya teman-teman. Untuk kelas 6C semangat bahasa Inggrisnya setelah zuhur. Jadi jangan lupa teman-teman makan siang kemudian sholat zuhurnya jangan terlewat. Jangan dulu main, oke? 6C semangat kakak. Kenapa nama? Tapi biasanya waktu tempat kelas 5 tuh jam itu ya. Iya. Selanjutnya ini jadwal leadership role application untuk hari Senin itu tugasnya leader of hadis, share hadis yang teman-teman pilih. Kemudian hari Selasa leader of sharing book, hari Rabu leader of inspiring people, hari Kamis leader of leadership quotes,
Dan hari Jumat leader of inspiring games. Nah, untuk leader yang hari Senin sampai hari Kamis itu melalui WhatsApp group ya. Kecuali yang hari Jumat leader of inspiring games ini langsung melalui Zoom meeting ketika refleksi ya di hari Jumat, refleksi PBL seperti itu. Untuk yang lainnya berjalan setiap hari. Begitu ya teman-teman. Jika sudah jelas, Bu Wi cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asti. Bu Wi kembalikan kepada Bu Asti. Terima kasih Bu Wiwi. Baik teman-teman, sudah jelas ya. Jadi besok untuk materi IPA-nya nanti langsung di-share ke Google Classroom. Sedangkan bahasa Inggris untuk kelas 6A di pukul 8.00 sampai 9.00 itu lewat Zoom meeting, dan kelas 6B di 9.15 sampai dengan 10.00 itu lewat Zoom meeting juga, dan di kelas 6C di pukul 13.00 sampai 14.00 itu untuk kelas 6C, 6B, dan 6A. Jadi Bu, kalau misalnya 6B, 6C gimana Bu? Di jam 8-nya ikut belajar nggak? Enggak. Jadi teman-teman 6A, 6B, dan 6C mengikuti jadwalnya saja, jadwal Zoom-nya. Berarti kelas 6A Zoom-nya ada di jam 8. Kelas 6B, 6C nggak usah ikut. 6B ada di jam 9.15. Kelas 6A, 6C nggak usah ikut. 6C ada di jam 1 siang. 6A dan 6B nggak usah ikut. Bisa dimengerti ya teman-teman? Bisa banget, sip. Tapi sholat duha tetap Zoom ya semuanya ya. Iya, sholat zuha jadinya. Duha sama Zoom bisa 7.30 sampai 08.00 semuanya ikut Zoom. Sholat duha ya. Bareng-bareng. Oke? Berarti nanti 6B, 6C lab Zoom ya. Iya, betul Pak Dery. Iya. Setiap hari kayak gitu, Bu. Setiap hari Rabu aja. Hanya Rabu. Ketika ada pembelajaran bahasa Inggris ya, setiap hari Rabu. Jadi paginya jam 7.30 teman-teman live Zoom buat sholat duha sampai jam 8. Dan jam 8 itu teman-teman kelas 6B dan 6C boleh live meeting, proaktif langsung live meeting, jangan standby di meetingnya, harus live meeting karena kelas 6A mau Zoom. Seperti itu ya. Rafa angkat tangan tadi ada apa? Aduh, mau nanya apa lagi ya? Lupa. Aduh. Kuisnya kapan? Kenapa? Kuisnya ini lagi proses pengiriman ya ke Classroom Salih. Kuisnya nanti bisa dicek di Google Classroom. Ya, Husen. Oke. Husen, onopo? Kuisnya pakai Google Form. Iya, betul sekali. Nanti di-share di Google Form-nya, di-share di Google Classroom. Jadi teman-teman cek di Google Classroom. Baik teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan lagi, nanti langsung chat ke wali kelasnya masing-masing saja ya, karena ini udah pukul 9.18. Kita cukupkan sampai sini, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Baik teman-teman, terima kasih atas sinergi dan atensinya hari ini. Semoga ilmunya menjadi manfaat untuk kita semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Silakan teman-teman boleh live meeting. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum Bu Esa. Assalamualaikum. Terima kasih.